2, 3. Assalamualaikum. Udah kebaca doa? Belum. Oh, ya, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu kan? Absen. Ini banyak turun nih orangnya. Ya. Ahmad Ansari, Ahmad Saukani, ada hadir. Ika Masliana, ada juga. Iwan Agustina, ada juga. Ya, seandainya kita belajar kurangnya banyak peraturan, ada peraturan COVID-19. Materi kita hari ini mata pelajarannya akidah akhlak, judul materinya syirik. Adakah tahu apa syirik itu? Belum. Baik, kita mulai. Syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Syirik, pengertian syirik. Syirik menurut bahasa artinya banyak. Di antaranya adalah ta'addudul alihati. Artinya kemusyrikan. Yang kedua, al-musyriku. Artinya sekutu atau peserta. Yang ketiga, an-nasibu. Artinya bagian. Yang keempat, asyirkatu wasyarikatu. Artinya persekutuan, perseteruan. Itu syirik menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, syirik adalah perbuatan. Nah, ini perlu diingat benar nih. Syirik menurut istilah adalah perbuatan, anggapan atau etikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Seakan-akan ada yang maha kuasa di samping daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik menurut istilah. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Asyirku itu kan bahasa Arab. Asyirku itu bahasa Arab dari isim masdar. Sedangkan al-musyrik itu orang yang mensyirikkan, itu dari isim fa'il. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahu adzim. Yang artinya wallahu a'lam. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahwasanya Allah tidak mengampuni Allah. Nah, itu secara gaya pesantren yang memang terjemahannya. Innallaha, bahwasanya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni Allah an yushraka bihi, bahwa mensyirikkan Dia dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni Allah akan dosa selain daripada perbuatan syirik tersebut bagi orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa mensyirikkan atau menyekutukan Ia dengan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Na'udzubillah. Kita berlindung daripada perbuatan syirik tersebut. Kemudian bagian yang kedua, macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama syirik akbar atau syirik kabir. Syirik
terbagi dua macam. Syirik terbagi menjadi 6. Ada dua macam. Pertama, syirik kabir atau disebut dengan syirik besar. Syirik kabir, syirik besar. Syirik akbar atau syirik kabir ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Sang Pencipta. Misalnya, pernyataan seseorang, jika seandainya ini pernyataan seseorang, jika ujarnya nih, jika seandainya saya tidak dituntut itu, saya pasti akan mati. Pernyataan seperti itu menyiratkan seakan syirik akbar, syirik besar, atau disebut juga dengan syirik jali. Syirik jali artinya syirik nyata. Jadi syirik akbar itu disebut juga dengan kata lain syirik jali. Disebut syirik akbar atau syirik jali jika satu, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah. Seperti orang yang beragama Hindu Buddha, ada dewa Siwa, ada dewa Brahma, ada dewa Jaya, dewa angin, dewa badai, apa itu perbuatan syirik. Bisa syirik akbar atau syirik jali jika saudara. Yang kedua disebut syirik akbar atau syirik jali. Yang kedua, jika menganggap ada kuasa sembahan selain Allah. Kayak orang-orang yang dahulu itu menganggap sesajen atau menganggap makanan yang buah pohon. Itu mereka beranggapan datuk milik yang mereka. Itu artinya juga dengan syirik jali. Syirik jali atau akbar jika menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kelemahan kuasa Allah. Baik Buddha itu Tuhan dewanya berapa? Itu syirik, perbuatan syirik. Yang kedua, syirik asgar atau syirik kecil, disebut juga dengan syirik khafi. Syirik khafi artinya syirik sama-sama, yaitu adanya pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti tersebut di atas akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Ini pernyataan. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti tersebut di atas akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Salah satu contoh syirik khafi. Nah ini contoh syirik khafi. Kalau mukmin yang baik tadi, ia berucap, seandainya tidak ada Allah melalui itu, saya pasti akan mati. Nah, lalu contoh syirik khafi itu bagaimana? Seseorang yang dalam mengerjakan sesuatu perbuatan ada maksud untuk dipuji orang lain. Nah, itu disebut syirik, disebut riya. Kemudian yang selanjutnya, bahaya perbuatan syirik. Bahaya perbuatan syirik. Yang pertama, amalan saleh, amalan yang baik yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan dilenyapkan dan sia-sia. Mau kita dari amal perbuatan yang baik, yang bersedekah, yang berinfak, membantu orang lain, baik dengan harta, tenaga, akan lenyap dan sia-sia. Karena apa? Karena dia memperbuat perbuatan syirik. Yang kedua, orang-orang musyrik, orang yang memperbuat syirik benar-benar melakukan kezaliman besar. Orang yang musyrik, orang yang memperbuat perbuatan syirik tersebut dinyatakan adalah melakukan kezaliman besar. Yang ketiga, bahaya syirik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam, itu bagi orang yang berbuat perbuatan syirik. Yang selanjutnya, cara menghindari perbuatan syirik. Di antaranya caranya selalu menegakkan sholat fardu 5 waktu. Kenapa? Karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Qur'an.
bahwasanya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan dosa. Lalu cara menghindari dosa tadi dengan diantaranya adalah dengan menjalankan, menegakkan, melaksanakan sholat fardu lima waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus menerus sampai nanti. Yang kedua, cara menghindari perbuatan syirik adalah selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala problem yang dihadapi. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tapi hari Jumat itu selalu menyeru kepada ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu supaya jangan menjadi orang musyrik. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Kalau dengan begitu akan selalu memberikan jalan keluar atau petunjuk ketika problem datang, bisa menghadapinya atau bisa menyelesaikan ketika ada permasalahan Allah akan memberikan petunjuk. Karena kita hidup ini adalah masalah, tidak luput daripada masalah. Apalagi masalah besar, wabah COVID-19 ini masalah dunia yang terlanda. Mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu. Amin. Kemudian cara menghindari perbuatan syirik selanjutnya adalah selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah. Selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah. Ujar Allah tadi sudah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 tadi. Apa tadi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Maka ujar Allah tadi faqad iftara isman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, tidak layak hidup, tidak diampuni. Kemudian yang terakhir, cara menghindari perbuatan syirik adalah selalu mengingat Allah dimanapun ia berada. Sekolahankah, kuliahkah, dimanakah, dalam rumahkah, dalam kelamukah. Nah, hendaknya selalu mengingat Allah di mana saja berada supaya terhindar dari perbuatan syirik. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang berjudul dari syirik. Kemudian selanjutnya pertemuan selanjutnya itu membahas tentang amal baik. Itu ada tugas itu ada pilihan ganda, silahkan dikerjakan. Yang bagusnya bawa ke rumah. Yang mana? Yang saya ada pilihan ganda, jadi saya yang pilihan ganda kerjakan di sini, yaitu membawa. Kemudian saya bawa ke rumah. Harap dijawab dengan sebaik-baiknya. Harap dikerjakan. Kumpul minggu depan. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.